Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadarati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihim assalatu wassalam wal abul abbas bal yabni malkan alaihi salam wa ila hadrati jami'i ashabin nabi wa alhimut tahirina radiyallahu anhum wa ila hadratin jami'il awliya wal ulama wan nuqaba wan nujaba wal budala wal mufassirin wal muhaddithin wal muhaqqiqin wa muallifi kutubil hikmah Sayyidina Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Abil Hasan Ali Ash-Shadili wa Sayyidina Muhammad Haqqan Nazili wa Sayyidina Ahmad ibn Ali Al-Buni wa Sayyidina Abdullah ibn Alawi Al-Haddad wa Sayyidina Ali ibn Abi Bakar As-Sagaf wa Sayyidina Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi wa ila hadrati awliya ittis'ah fi Jawi wa jami'il muassis Nahdlatul Ulama wa ila hadratin jami'il masyayikhina wa masyayikhina wa man ajazani ilal muntaha Kiai Haji Muslim bin Taslim, Kiai Haji Ghazali bin Danah, Kiai Haji Umar bin Harun, Kiai Haji Khalil bin Harun, Kiai Haji Syu'aib bin Abdul Razzaq, Kiai Haji Imam Khalil Syu'aib, Kiai Haji Faqih Imam Khalil, Kiai Haji Umar Faruq Imam Khalil, Kiai Haji Abdul Razzaq Imam Khalil, Kiai Haji Mabrur wa Kiai Haji Raghibi Murtada wa Kiai Haji Abdullah bin Abdul Rahman wa Kiai Haji Ahmad bin Syu'aib, Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad, Kiai Haji Abdul Jalil Ahmad wa Kiai Haji Abdul Rahim Ahmad, Kiai Haji Zubair Dahlan wa Kiai Haji Maimun Zubair Dahlan wa Kiai Haji Fathur Rahman Ghazali wa Kiai Haji Ali Mashfu' Fathur Rahman Ghazali wa Kiai Haji Abdul Muhid Mbah Saleh Mbah Saman Mbah Lanah Mbah Abdullah bin Abdul Aziz Al-Hadarami wa ila hadrati Mbah Abdul Fadl Mbah Misbah Mustafa Mbah Kiai Khudari wa ila hadrati awliya'i hadil qaryah Pumpungan wali walidaina wa zawjatin wa lifafazatin wa bimunandar min Hasan waladi Muhammad Abdullah qaddasallahu sirrahum wa yu'ali darajatahum wa yu'id alaina wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa hikmatihim wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah thumma ila hadrati muallifu hadzal kitab madnul ghayah wat taqrib al-qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husain al-Asfihani taghammadahullahu birahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa ila hadrati muallif al-akhlaq lil banat Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Daraja qaddasallahu sirrahuma wa yu'li darajatahuma wa ayyuda alaina wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina min barakatihima wa ulumihima wa nafahatihima lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fir riba.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ila anqal faslun. Faslun utawi iki iku fasol suwiji warriba utawi riba iku haramun haram wa innama yakunu lan pamestine ana apa riba iku fi dhahabi tetep ing dalem emas wal fiddati lan perak wal mat'umati lan pira-pira panganan. Akad riba iku hukumnya haram. Wa inna ma yakunu fid dhahabi wal fiddah wal mad'umat. Riba itu ada di dalam jual beli emas, perak dan bahan makanan. Nanti kita kupas, saya maknai dulu ya. Wala yajuzulan ora wenang apa bai'udz zahabi atul emas bidzahabi kelawan emas, karena di zaman dahulu itu jual belinya pakai emas, uangnya juga uang emas. Walal fiddatu lan ora oleh adol perak kadzalika kaya mengkono-mengkono perak, tidak boleh menjual perak dengan perak illa mutamasilan kejaba kelawan pepadan naqdan kelawan kontan. Nah, ini illa mutamasilan naqdan, ukurannya harus sama. Wala bai'u ma lan ora wenang atol barang ibta'ahu kang tuku sapa wong hu ing ma hatta yaqbidahu hingga nampani sapa wong hu ing mang. Wala bai'ul lahmi lan ora kena adol daging bil hayawani kelawan hewan. Wa yajuzu lan wenang apa bai'udz zahabi adol emas bil fiddati kelawan perak mutafadilan halil luwayan naqdan tur hale kontan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono emas lan perak al mat'umatu utawi bahan makanan, al mat'umatu utawi panganan. La yajuzu ora wenang apa bai'ul jinsi atol jinis minha saking mat'umat saking panganan bimislihi kelawan sepadane jinis illa mutamasilan kejaba hale pepadan naqdan tur hale kontan. Wa yajuzulan wenang
apa bai'ul jinsi adol jenis minha sangking mat'umat bi ghairihi kelawan liyane jenis mutafadilan hale leluwean naqdan tur hale kuntan wala yajuzulan ora wenang apa bai'ul gharari adol kang mengandung penipuan. Pun niki bab riba. Apa to sing diarani riba? Ar-riba lughatan az-ziyadah. Riba iku secara bahasa bermakna tambahan. Nilai tambah dalam jumlah itu yang dimaksud riba. Wa syar'an muqabalatu iwadin bi akhara majhulin at-tamathul fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'ata khirin fil iwadain au ahadihima. Riba secara syar'i syariat adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesamaannya di dalam ukuran syar'i pada waktu transaksi, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar, atau menunda salah satu barang yang atau menunda penyerahan salah satu barang yang ditukar. Nah, iki jenenge riba. Pun wariba haramun wa inna ma yakunu fil dhahab wal fiddah wa fil mat'umat. Transaksi riba itu hukumnya haram, dan transaksi riba ini hanya terjadi pada emas, perak, dan makanan. Loh, kok makanan Pak ya? Wahiyya ma yuqsadu ghaliban lit-tu'mi. Yang dimaksud makanan di sini adalah benda-benda yang biasanya difungsikan untuk makanan, baik untuk menguatkan badan, camilan, ataupun untuk obatan. Wala tajri riba fi ghairi dzalik, dan riba tidak terjadi pada selain barang-barang tersebut. Wala yajuzu bai'ud dhahab bidh-dhahab, tidak boleh menjual emas dengan ditukar emas. Walal fiddah kadzalik, dan tidak boleh menjual perak dengan perak. Keduanya baik itu sudah dicetak ataupun belum cetak, kecuali ukurannya sama. Jadi ukurane bentuke podo atau timbangane podo, ukuran timbangan juga sama, ukuran bahannya juga sama, nilainya juga sama, itu baru boleh. Tapi kalau ukurannya tidak sama, nilainya tidak sama, maka tidak boleh. Pun paham? 5.000 dijolo 5.000,
Ana 5.000 dijolno 4.500. Ini tidak boleh. Maka tidak sah menjual sesuatu dari barang tersebut dengan ukuran yang berbeda. Ini tidak sah. Utange 1 juta, bayare 1.100.000. Wah, ini sudah lebihan 100.000-nya. Maka ini dinamakan riba. Kemudian yang dimaksud dengan pengarang kitab ini dengan lafadz naqdan atau kontan itu artinya serah terimanya secara langsung di tempat akad. Sehingga kalau sesuatu barang tersebut dijual dengan cara tempo, maka hukumnya tidak sah. Khawatir terjadi penipuan. Makanya jual beli iku sing apik harus penjual mengetahui barangnya, pembeli juga mengetahui barangnya, transaksi secara langsung, nilainya juga jelas. Khawatirnya apa? Nanti kalau barangnya itu tidak di tempat, khawatirnya tidak sesuai dengan harapan pembeli. Ini jadi harus kontan, naqdan. Kemudian tidak sah menjual barang yang telah dibeli oleh orang lain kecuali ia telah menerimanya, baik ia jual lagi kepada penjual barang tersebut atau pada lainnya. Dadi ora oleh apa jenenge barang sing durung dadi milikmu. Nah, misalkan sampean belantik, barang sing durung dadi milikmu wi aja didol dengan orang lain kecuali nak sampean wis oleh kewenangan dari sang pemilik. Jadi nak sampean niku tidak sah menjual barang yang telah dibeli oleh seseorang kecuali seseorang tersebut telah menerimanya. Artinya ngeten, barang sing wis dituku wong liya ora oleh mbok tuku. Makanya hati-hati jagani orang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Iku yang jagani. Makanya harus jelas betul nak Anda beli suatu barang itu. Kemudian tidak boleh menjual daging yang dibeli dengan binatang. Gak oleh adol daging dibeli dengan binatang. Contohnya nopo? Sampean beli daging sapi menggunakan wedhus. Paham? Beli daging sapi menggunakan wedhus. Aku butuh daging sapi misalkan 30 kilo. Terus duitnya ndi? Duitnya nganggo wedhus. Aku duwe wedhus tapi ranti duit. Itu ndak boleh ya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh menjual daging yang dibeli dengan binatang. Baik daging dari jenis binatang yang sama seperti menjual daging kambing dibeli dengan kambing. Piye Pak, daging kambing dibeli dengan kambing? Mungkin karena
waktu kebutuhan mepet, butuh dagingnya cepet, sampean durung sempat mblekrek, wes dagingem tak tukune tak ijoli kambing sing isih urip. Nah ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau misalkan dagingnya kualitasnya tidak sesuai harapan, didol dengan kambing yang nilainya juga kecil. Nah itu tidak boleh. Atau menjual dari selain jenis binatang tersebut. Pun paham ini ya, terkait riba. Riba ini ruwet, memang bab riba ini sebenarnya tidak ruwet, tapi perkembangannya macam-macam ini. Contoh lain misalkan menjual daging sapi dibeli dengan 1 ekor kambing. Sampean ganduwe sapi, ganduwe daging sapi, sampean butuh daging sapi, duwemu kambing, terus sampean tuku daging sapi, penjualnya mbok ijoli kambing. Wah ini tidak boleh ini. Kemudian wa yajuzu bai'udz dzahab bil fiddah mutafadilan naqdan wa kadzalika al mad'umat. Diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak dengan ukuran yang berbeda. Menjual emas dibeli dengan perak dengan ukuran yang berbeda, namun harus kontan. Jadi nilainya, yang penting nilainya sama walaupun ukurannya berbeda. Padha karo ngeten apa ya, emasnya cuma 1 gram, perake 0,5 gram misalkan, kan nilainya hampir sama. Harga perak, harga emas 0,5 gram berapa, harga perak 1 gram berapa. Nah itu kan harga perak berapa, nggak tahu, cari di Google. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja. Diulangi ya, diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak dengan ukuran berbeda, namun harus kontan. Artinya seketika diterima sebelum berpisahnya kedua orang yang melakukan transaksi. Begitu juga makanan, wa kadzalika al mad'umat la yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamathilan naqdan. Tidak boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang sama, kecuali dengan ukuran yang sama dan kontan. Nah ini kontan, maksudnya diterima seketika sebelum berpisah. Kemudian boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang lain dengan ukuran berbeda, akan tetapi tetap harus kontan. Artinya diterima seketika sebelum berpisah di antara penjual dan pembeli. Sehingga kalau kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum menerima semua barangnya, maka hukum transaksinya batal. Atau setelah menerima sebagian barang saja,
Maka dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat tentang tafriqus sufqah atau memisah akad. Ada pertanyaan ini? Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur yang tidak jelas atau penipuan. Contoh, menjual burung yang sedang terbang di angkasa, itu tidak boleh. Jadi barang yang dijual itu harus bisa dilihat, dikalkulasi atau dipegang. Pondang burung di angkasa yo nak sikile normal, sikile burung normal toga. Kalau tidak normal kan nanti bisa ada yang dirugikan. Ini pembahasan terkait poin-poin saja tentang riba. Nanti macam-macamnya riba itu ada di belakang, ya, di belakang penjelasan di belakang. Ini hanya poin-poinnya yang menjadi garis besar terkait riba. Yang jelas riba itu secara syar'i menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesamaannya di dalam ukuran syar'i pada waktu transaksi. Pun ini tentang riba. Besok kita lanjutkan tentang khiyar, hukum-hukum khiyar atau hak opsional. Nah itu, wallahu a'lam. Kita lanjutkan kajian kitab Akhlaqul Banat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita membahas tentang madza yajibu alaiki linabiyyiki, kewajiban kamu terhadap Nabi Muhammad. Perhatikan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Madza utawi apa iku yajibu wajib apa dza alaiki ing atase sira linabiyyiki marang nabi nira. I'lami warwasira annahu satuhune kelakuan kama kaya barang yajibu kang wajib apa ma alaiki ing atase sira antu azimi iku antu azimi yen to ngagungake sira rabbaki ing pangeran sira subhanahu wa ta'ala. Subhanahu halima suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur Allah. Yajibu wajib alaiki ing atase sira aidon halimane apa antu azimi yen to ngegungake sira nabiyiki ing nabi ira. I'lami ketahuilah annahu sesungguhnya kama yajibu alaika sebagaimana diwajibkan terhadap kamu antu azimi rabbaki mengagungkan Tuhanmu. Yajibu alaika wajib juga kepada dirimu antu azimi nabiyaki sallallahu alaihi
wasallam, yakni mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping mengagungkan Allah, sampean juga wajib mengagungkan Nabi Muhammad. Ini tidak bisa dipisahkan. Mengagungkan Allah saja tidak boleh, mengagungkan Nabi Muhammad saja juga tidak boleh. Keduanya harus sama-sama diagungkan. Makanya di dalam syahadat itu tidak cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak cukup, harus ada tambahan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harus sering diucapkan. Hukumnya sunnah. Disunnahkan sering-sering mengucapkan syahadatain, nggih. Wa tamla'i qalbaki bi mahabbatihi, wa tamla'i lan ngebak-ngebaki sira qalbaki ing ati ira bi mahabbatihi kelawan demen Kanjeng Nabi, hatta tuhibbihi sehingga seneng sapa sira wadon ing Kanjeng Nabi, olehmu seneng Kanjeng Nabi aktsara ingkang luwih akeh min mahabbatiki tinimbang demen sira liwalidaiki marang wong tua loro ira, wali nafsiki lan marang awak dhewe nira. Yang kemarin sudah saya terangkan, ada di dalam suatu hadis itu salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 orang yang akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, harus mencintai Allah dan Rasulnya. Urutan kedua, mencintai kedua orang tua. Urutan yang ketiga, mencintai seseorang karena Allah. Dan cara mencintai ini bagaimana? Cara mencintai itu yang harus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian juga zikir secara fi'al, secara pekerjaan itu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Secara qauli, secara ucapan dengan sering menyebutnya. Paham? Makanya di dalam zikir itu ada 2 hal. Yang pertama dengan jahr, keras, bacanya keras. Ada yang dengan cara sirri, bacanya pelan. Kalau bacanya keras, cinta kepada Allah, berarti dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, suaranya keras. Kemudian kalau sudah terbiasa dengan suara keras memasukkan la ilaha illallah di dalam organ tubuh. Kok di dalam organ tubuh toh Pak? Piye carane? Organ tubuh kamu itu terdiri dari yang terluar bulu, ulu. Apa? Ulu ngerti ya? Bulu. Terus bawahnya kulit. Setelah kulit daging. Kemudian getih. Seterusnya otot. Kemudian balung, kemudian sumsum. Ulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum. Itu harus diisi dengan zikir.
Setelah jahri ada juga zikir sirri. Zikir sirrinya dengan menyebut nama Allah, 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 Allah. Iki jenenge zikir. Jadi sampai cinta kepada Allah wujudkan dengan zikir jahar dan siri. Ya, wujudkan dengan zikir jahar dan siri. Kalau Anda membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, di dalamnya itu sebuah cerita. Baca ayat kursi, di dalamnya itu sebuah cerita. Tapi menancapkan lafaz Allah di dalam tubuh, ini yang paling penting. Makane kapan ana wong ape mati iku diwarai syahadatain, dituntun syahadatain. Lah nek wong zaman uripe kok jarang-jarang maca syahadatain, jarang-jarang zikir, arep matine kuwi yo angel. Makanya kudu latihan, dikongkon melok wiridan. Nah bar salat aja guyon samping kanan kirine, melu zikir, melatih. Wong zikir wi ora suwe kok bar salat iku. Aja melu guyon. Nggih, melatih. Pak, aku cek cilik, matiku cek somben. Tidak ada yang tahu umur kamu sampai berapa, itu tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu harus dipersiapkan. Kemudian cinta kepada Nabi Muhammad wujudkan dengan sering membaca sholawat. Kondone seneng Kanjeng Nabi tapi gak seneng sholawatan. Iku palsu cintanya. Sholawatan kan ndak harus di speaker Pak. Iyo memang nggak harus di speaker, tapi syiar, bentuk syiarnya sholawat, mensolawatkan itu syiarnya lewat speaker. Jane sing paling wapi yo hadir di majelis sholawat. Karena hadir di majelis ini ada berkahnya. Padha karo ngeten, sampeyan mendengarkan ilmu dari YouTube itu hanya sekedar menambah ilmu, tapi keberkahannya tidak ada. Maka supaya kamu mendapatkan keberkahan itu harus hadir di majelis ilmu. Inilah perbedaannya antara berkah dan tidak berkah. Ilmu dimanapun bisa dicari, ilmu dimanapun bisa didengarkan, tapi keberkahan ilmu tidak cukup lewat mendengarkan, tapi harus hadir di majelis ilmu, hadir di majelis pengajian. Mohon paham ya, ini ilmu. Makanya walaupun sampean iku pinter, tetap usahakan hadir di majelis taklim, majelis ilmu. Bukan karena Anda tidak bisa baca kitab, atau bukan karena Anda sudah bisa baca kitab, tapi karena keberkahan dari seorang gurumu. Para masyayikh itulah yang menjadikan keberkahan ilmu kamu. Nah itu makanya mboh sampean ngantuk mboh apa, usahakan selama masih bisa dijangkau hadirlah di dalam majelis ilmu. Makanya wong dikongkon ngaji
ngaji. Tujuannya nopo? Karena di dalam majelis ilmu itu ada malaikat Allah yang ikut serta memberikan rahmatnya kepada orang yang mencari ilmu. Sama lihat di Arba'in Nawawi itu, ketika majelis ilmu dibuka, maka malaikat Jibril akan mengibaskan sayapnya untuk menurunkan rahmat ilmu kepada orang yang mencari ilmu. Itu bedanya hadir di majelis ilmu dengan hanya mendengarkan di medsos. Saiki medsos ya. Ya bener tambah pengetahuan, tapi keberkahannya itu kadang tidak ada. Tapi keberkahan itu hanya ada ketika Anda hadir di majelis ilmu. Li'annahu alladzi 'allamana dinal Islam wa bisababihi arafna rabbana. Kenapa kamu harus mencintai Kanjeng Nabi? Li'annahu karena sedune Kanjeng Nabi iku alladzi kang alamana kang mulang sapa Kanjeng Nabi na ing kita dinal Islami ing agama Islam. Wa bisababi lan kelawan sebabe Kanjeng Nabi arafna weruh kita Rabbana ing pangeran kita. Jadi sampean iku dikongkon cinta Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi itulah yang memberikan ilmu kepada kita. Sebab Kanjeng Nabi kita mengetahui Tuhan kita. Lupa, aku ora petuk Kanjeng Nabi kok. Saiki sampean petuk Kanjeng Nabi? Tidak. Tapi sampean kepethuk pewarise Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jenenge pewaris iku ya kadang kala ana sing sempurna, kadang ana sing gak sempurna. Jadi panutanmu itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Aja panutan kiai. Karena kiai itu ada yang salah, ada yang benar, ada yang pengetahuannya sempurna, ada yang pengetahuannya tidak sempurna. Jadi lamun ono kiai kok salah, ojo mbok salahno terus. Lho kiai wae salah kok, apa neh aku? Yo jangan gitu. Ustadz wae salah kok, apa meneh aku? Ndak boleh. Panutan kamu itu Kanjeng Nabi. Karena sampeyanku tidak paham perilaku Kanjeng Nabi, maka pelajarilah hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, dan itu dijelaskan oleh kitab-kitab yang dikarang oleh para ahli hadis, kemudian dijabarkan di dalam ilmu fikih oleh para kiai. Lah sing aran fikih para wali. Nah, wali ketika mengarang fikih tidak mungkin tidak berdasarkan Quran hadis. Di antara para ahli fikih ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat dalam membahas hukum. Tapi sampean yo ojo nyalahno para kiai fikih karena mereka juga punya kelebihan dan kekurangan. Makanya supaya sampean menjadi ahli ilmu, pelajarilah hadis juga fikih. Di antara beberapa pendapat itulah nanti kamu bisa memilih. Paham? Ini pentingnya ngaji. Nanti malam Rebu Wekasan loh. Sama cari di kitab fikih Rebu Wekasan ndak ada. Di kitab takrib ini ndak ada. Rebu Wekasan bagaimana? Cari di kitab takrib, ndak ada. Carinya di mana? Di kitab ilmu hikmah. Ngono, orang ini kitab fikih, tapi kitab ilmu hikmah. Nah, itu ada. Nah, makanya
kalau jenengan mencari dalil Rebu Wekasan di kitab fikih Fathul Mu'in, ndak ada. Cari dalil Rebu Wekasan di Fathul Qorib, ndak ada. Di Sulam Sapinah, ndak ada dalilnya. Di kitab hadis, ndak ada dalilnya. Yang ada adalah dari pengalaman para ulama ahli kasyaf, terbukanya mata batin. Ulama ahli kasyaf itu mengetahui kejadian-kejadian yang turun secara rutinitas. Kenapa setiap Rebu terakhir bulan Safar itu sering terjadi musibah bala? Nah, ternyata itulah awal dari turunnya bala yang berjumlah 320.000 macam bala diturunkan pada hari Rebu Wekasan menurut pendapat ilmu ahli hikmah. Bacaannya memakai khasiatnya Quran lewat sholat sunat lidaf'il bala. Ngono carane. Ini penting ngaji. Pun paham niki nggih. Makane usahakan cinta kepada Allah harus sering menyebut nama Allah, 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 Allah. Keluar masuknya nafas diiringi dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Ora kok Allah, Allah payah pe mate tok. Gitu. Kadang ana wong ape mati lagi Allah, Allah. Sampai niki durung mati biasakan zikir Allah agar keluar masuknya nafas itu diiringi lafaz Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad wujudkan dengan sering membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bacanya secara enjoy aja, ndak usah mengejar hitungan. Nanti hitungan itu dinikmati dengan sendirinya. Padha karo nek sampean mangan enak gak krasa entek rong piring. Lah kaya ngono kuwi lah. Karena menikmati. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwali muqdahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bisiril fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.